Baru-baru ini kasus pemerkosaan berkelompok yang terjadi di Miryang pada tahun 2004 kembali menjadi wacana publik setelah seorang YouTuber mengungkap identitas beberapa terduga pelaku. Kasus ini melibatkan 44 siswa sekolah menengah atas yang dituduh melakukan pelecehan seksual kepada anak berusia 14 tahun selama 11 bulan. Bahkan saudara perempuan dan sepupu korban juga ikut mengalami pelecehan seksual berkelompok ini. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Choi adalah seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang tinggal di Ulsan, Korea Selatan. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan mempunyai adik perempuan dan juga seorang adik laki-laki. Mereka tinggal bersama ayahnya yang suka memukul dan juga seorang pecandu alkohol. Karena nggak tahan dengan sifat ayahnya ini, akhirnya di bulan Januari tahun 2003, ibunya meninggalkan mereka dan mengajukan gugatan cerai kepada ayahnya. Setelah kedua orang tuanya bercerai, rupanya ayahnya ini melampiaskan semua kekerasan kepada Choi, baik secara fisik maupun secara verbal. Mirisnya, Choi tidak punya tempat untuk mengadu, jadi dia terpaksa untuk menerima semua perlakuan kasar ayahnya ini selama bertahun-tahun. Suatu hari di tahun 2003, waktu Choi mau menelpon seseorang, dia nggak sengaja menekan nomor yang salah dan terhubung dengan seorang siswa SMA bernama Park yang tinggal di Miryang. Sejak perkenalan mereka melalui salah sambung itu, Choi dan Park jadi sering berkomunikasi, sampai pada bulan Januari tahun 2004, Park mengajak Choi untuk datang ke tempatnya di Miryang. Namanya juga gadis remaja yang memang lagi di usia penasaran yang tinggi, terutama pada lawan jenis, jadi si Choi mau aja datang ke tempat yang udah ditentukan oleh si Park. Choi nggak pernah tahu kalau hari itu akan menjadi hari tersial baginya dan akan menjadi trauma membekas seumur hidup yang nggak bisa disembuhkan. Begitu sampai ke Miryang, Park membawa Choi masuk ke suatu tempat, lalu dari belakang ada seseorang yang memukul kepala Choi menggunakan pipa besi sampai si Choi-nya itu pingsan. Ternyata Park nggak datang sendirian ke sana karena dia datang bersama 11 orang siswa SMA lainnya yang tergabung dalam geng pemuda Miryang yang memang sudah terkenal suka melakukan pelecehan dan perampasan uang kepada remaja lainnya. Park dan 11 teman bejatnya itu lalu membawa Choi yang sudah tidak sadarkan diri ke sebuah motel terdekat dan di sana mereka mulai menggilir si Choi. Bukan hanya itu, mereka juga merekam aksi bejatnya dengan menggunakan HP. Choi yang saat itu tidak berdaya dan juga berada di bawah ancaman bahwa mereka akan menyebarkan video ini kalau dia melapor, jadi terpaksa menuruti semua kemauan geng pemuda bejat ini. Naasnya, penindasan yang dilakukan oleh geng itu kepada Choi berlangsung sangat-sangat lama, yaitu sekitar 11 bulan. Bayangin, seorang gadis remaja disiksa oleh sekelompok pria tidak dikenal hampir setahunan lamanya. Bahkan dia digilir paksa di mana aja mereka mau, seperti di ruangan outdoor, playground, bahkan sampai di lapangan tenis. Bahkan mereka dengan tega juga menggunakan objek benda untuk melecehkan si Choi, cuma demi kepuasan dan kesenangan mereka. Menurut pernyataan pihak kepolisian, Choi diruda paksa sampai 10 kali oleh 3-24 pria SMA di setiap kejadiannya. Dan lebih gilanya lagi, ada 44 pelaku yang diduga terlibat dalam pelecehan terhadap Choi selama 11 bulan itu. Benar-benar nggak bisa dibayangin bagaimana traumanya Choi setelah kejadian itu. Dan bukan hanya sampai di situ aja, malah dikatakan bahwa Choi juga dipaksa untuk membawa adik perempuannya yang baru berusia 13 tahun dan juga sepupunya yang berusia 16 tahun ke Miryang, di mana mereka juga ikut diserang, dilecehkan, dan diperas uangnya. Para pemuda bejat itu bahkan juga mengupload video ketika mereka melecehkan Choi. Sayangnya di sumber-sumber yang gua baca nggak begitu dijelaskan apakah si Choi ini ditahan atau enggak, tapi sepertinya sih enggak ya. Jadi kemungkinan Choi ini emang dibebaskan kembali setelah dilecehkan, lalu pas mereka mau bersenang-senang lagi, Choi akan diculik lagi dan dilecehkan ramai-ramai. Nah, kalau kalian tanya kenapa Choi nggak ngasih tahu orang lain tentang hal ini, tentu saja pertama karena dia sudah diancam. Pemuda-pemuda bejat itu kan punya video dia, dan selama itu mereka terus mengancam akan menyebarkannya kalau dia nggak nurut. Ya meskipun pada akhirnya mereka tetap menyebarkan video itu. Yang kedua karena ayahnya yang merupakan satu-satunya orang yang bisa dibilang seharusnya menjadi tempat perlindungan baginya, malah menjadi salah satu orang yang juga melakukan kekerasan kepadanya. Jadi ya bagaimana mungkin dia bisa kepikiran untuk mengadukan hal ini ke ayahnya. Apalagi di Korea Selatan, menjadi korban dari pelecehan itu bisa dibilang aib banget, dan bahkan korban bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi setelah 11 bulan berlalu,
Orang yang pertama kali notice bahwa Choi bersikap aneh dan terlihat tidak stabil adalah bibinya. Bibinya itu memutuskan untuk menanyakan ke Choi apa yang terjadi, dan akhirnya Choi runtuh juga dan menceritakan tentang semua yang terjadi padanya selama 11 bulan terakhir ini. Bibinya yang kaget mendengar semua cerita Choi, akhirnya memberitahu ibu Choi, dan ibu Choi melaporkan hal ini kepada polisi pada tanggal 25 November tahun 2004 sekitar jam 8 malam. Mulai dari sini ceritanya bakal makin tragis, dan kita akan melihat betapa bobroknya pihak kepolisian Korea Selatan pada waktu itu. Jadi setelah ibunya Choi mengadukan hal ini kepada polisi, akhirnya kan Choi dipanggil untuk diinterogasi. Nah, polisi berjanji bakal melindungi identitas Choi, tapi nyatanya pada tanggal 6 Desember tahun 2004, polisi malah melakukan penangkapan kepada 44 pelaku secara terang-terangan. 44 pelaku ini ditangkap dari beberapa tempat berbeda di warnet dan perpustakaan di daerah Changwon, Miryang, Ulsan, dan lokasi-lokasi lainnya. 35 diantaranya adalah siswa SMA di Miryang. Pada masa investigasi, data-data Choi termasuk nama, umur, dan juga tempat tinggalnya itu bocor ke publik. Tapi itu bukan satu-satunya kebobrokan polisi Ulsan yang bakal bikin kalian kesel ngedengarnya. Waktu itu polisi sempat berjanji ke Choi bahwa dia akan diinterogasi oleh polisi wanita, tapi kenyataannya Choi harus menjelaskan secara detail semua penyiksaan dan juga pelecehan yang dia alami selama berbulan-bulan kepada polisi pria. Bahkan para polisi ini juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ke Choi, seperti, Apa kamu menikmatinya? Kamu sendiri yang mencari masalah ini. bahkan salah satu polisi juga berkata bahwa dia berasal dari Miryang dan Choi telah menghancurkan reputasi kampung halamannya. Bukan cuma itu, polisi juga bahkan membuat Choi terpaksa harus bertatap muka dengan pelaku satu persatu, mengingat dan menjelaskan secara spesifik dan detail tentang siapa yang melecehkannya di hari pertama dan apa saja yang mereka lakukan, berapa lama mereka melakukannya, lalu hari kedua siapa aja, dan seterusnya. Semua ini mesti dia ingat dan dia katakan di depan polisi-polisi pria dan juga para pelaku. Bahkan salah seorang pelaku berani menatap mata Choi dan bertanya, Kapan aku melecehkanmu? Choi yang merasa tertekan mengucurkan air matanya mendengar kebohongan yang dilontarkan oleh pelaku. Gilanya ya, bukan cuma polisi dan pelaku aja yang bisa dengan santai menekan Choi yang sebagai korban di sini, tapi orang tua pelaku juga nggak kalah sinting. Mereka bahkan pernah berkata bahwa mereka nggak akan membiarkan Choi hidup tenang setelah Choi menghancurkan hidup anak mereka. Dalam sebuah wawancara TV, salah satu orang tua pelaku bahkan sempat mengatakan, Mengapa kami harus kasihan pada keluarga korban? Mengapa Anda tidak mempertimbangkan penderitaan kami? Siapa yang dapat menahan godaan ketika anak perempuan mencoba merayu anak laki-laki? Mereka seharusnya mengajari putri mereka bagaimana berperilaku untuk menghindari kecelakaan seperti ini. salah seorang investigator juga pernah menghina korban saat dia mengunjungi sebuah bar karaoke. Saat itu dia menceritakan kasus Choi di sana, bahkan dengan menyebutkan nama aslinya, dan dia berkata kepada salah satu pegawai wanita di bar itu bahwa dia mirip dengan Choi. Nah, si investigator itu berkata lagi bahwa wanita itu terlihat menjijikkan dan membuatnya kehilangan nafsu makan. Pegawai bar itu akhirnya menceritakan hal ini kepada keluarga korban, sehingga membuat protes besar di kalangan masyarakat, terutama kelompok sipil dan perempuan. Karena adanya protes besar-besaran, akhirnya tim investigasi yang awalnya terdiri dari 4 orang petugas polisi pria itu dibubarkan, dan dibuat tim baru yang semuanya berisikan petugas polisi wanita. Seiring dengan kemarahan masyarakat yang makin meruak, jaksa pun akhirnya turun tangan dan membentuk unit investigasi spesial. Seorang reporter dari Changwon MBC yang bernama Chang Yong yang meliput cerita itu menjelaskan bahwa sesaat setelah insiden tersebut, para polisi jadi sangat bersemangat dan membesar-besarkan kasus ini untuk mendapatkan promosi. Choi dan adiknya tidak bisa lagi tinggal di sana karena identitasnya sudah terekspos. Dan pada bulan Januari tahun 2005, korban dan ibunya akhirnya pindah ke Seoul, dan di sana ibunya mendaftarkan Choi untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit Sefren Seonse. Menurut dokter yang menanganinya, kondisi mental Choi sudah sangat buruk di mana dia merasa terabaikan untuk waktu yang lama. Dia menderita depresi berat dan juga merasa kurang kasih sayang. Dokter juga mengatakan bahwa semasa rehabilitasinya, Choi seringkali menangis dan berkata bahwa dia ingin mati saja. Choi dipulangkan setelah menjalani rehabilitasi selama 1 bulan. Namun ternyata dikabarkan bahwa di rumahnya ini Choi juga sering melakukan aksi self-exit.
Keluarga Choi jelas menjadi sangat cemas dengan kondisinya itu, jadi mereka memaksanya untuk dirawat di bangsal psikiatris tertutup. Nah, di masa ini, akhirnya ayah Choi dan keluarga dari pihak ayahnya datang untuk menjenguk Choi. Apakah itu karena mereka kangen? Atau karena mereka peduli dengan kesehatan mental Choi? Tentu tidak. Mereka datang ke sana untuk memaksa Choi untuk berdamai dengan pelakunya karena keluarga pelaku menawarkan uang yang besar kepada ayahnya si Choi. Dengan kondisi mental Choi yang buruk, ditambah lagi dengan manipulasi dari ayahnya, akhirnya Choi terpaksa menandatangani persetujuan damai dan menulis petisi untuk keringanan bagi para pelaku. Ayahnya menerima uang sebesar 50 juta won atau sekitar 36.000 USD dari persetujuan damai tersebut. Dia menggunakan 15 juta won untuk menyewa sebuah rumah di pinggiran Ulsan dan membagikan sisanya dengan keluarga kerabatnya. Choi dan saudaranya bahkan tidak mendapatkan sepeser pun dari uang tersebut. Dan akibat petisi yang dibuat oleh Choi, pelaku akhirnya diberi hukuman 2 hingga 4 tahun saja di penjara dengan alasan karena usia para pelaku yang masih muda dan fakta bahwa beberapa di antara mereka sudah diterima di perguruan tinggi atau sudah mendapatkan pekerjaan. Hakim bahkan menolak dakwaan terhadap 10 orang anak dan mereka akhirnya dikirim ke pengadilan anak. Pada akhirnya hanya 5 tersangka yang dikirim ke pusat penahanan remaja dan tidak ada yang dihukum karena tuntutan pidana. Setelah itu akhirnya hak asuh anak atas ketiga bersaudara itu dipisah. Saudara perempuan Choi dan Choi itu ikut ibunya di Seoul, sementara adik laki-lakinya ikut ayahnya di Ulsan. Ayah Choi akhirnya meninggal akibat kebanyakan mengkonsumsi alkohol pada masa persidangan berlangsung. Choi dan saudara perempuannya beserta ibunya menggugat negara atas penyelidikan yang memalukan dan pada tanggal 18 Maret tahun 2007, Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan bahwa negara harus membayar 30 juta won kepada Choi, 10 juta won ke saudara perempuannya, dan 10 juta won ke ibunya si Choi. Dan keputusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung Korea pada tanggal 16 Juni tahun 2008 yang menetapkan kompensasi sebesar 70 juta won bagi Choi dan juga keluarganya. Sayangnya, Choi sendiri tidak sempat menyelesaikan pendidikannya. Pada bulan April tahun 2005, Choi dan ibunya mencoba mencari sekolah baru, tetapi mereka ditolak oleh berbagai sekolah karena skandalnya itu sudah menyebar di seluruh negeri. Setelah pengacaranya mengajukan banding, akhirnya Choi diterima di sebuah sekolah di Seoul, tapi sayangnya itu juga tidak berlangsung lama. Waktu itu salah satu dari orang tua pelaku datang ke sekolah itu untuk meminta Choi menandatangani petisi pengurangan masa hukuman bagi anaknya. Choi yang melihat orang tua pelaku merasa ketakutan dan bersembunyi di dalam toilet. Setelah hari itu, Choi akhirnya berhenti dari sekolah dan kebanyakan mengurung diri di kamar di depan komputernya. Menurut pengacaranya, setelah putus sekolah, akhirnya berat badan Choi meningkat drastis karena dia mengalami gangguan makan dan karena dia berpindah-pindah kerjaan dari satu part-time ke part-time lainnya itu membuat dia makin depresi. Dari 44 orang pelaku yang terlibat di kasus pelecehan terhadap Choi, hanya 10 orang yang dihukum, 20 dikirim ke penjara anak, dan 13 orang dinyatakan tidak bersalah. 1 orang lagi dikirim ke kantor polisi lain karena terlibat dalam kasus lainnya. Pada bulan April tahun 2005, Pengadilan Tinggi Ulsan memutuskan untuk mengirim 10 pelaku ke pusat penahanan remaja, jadi secara resmi tidak ada satupun dari pelaku yang mendapatkan hukuman. Dan mereka semua bebas tanpa meninggalkan catatan kriminal. Benar-benar keadilan yang timpang melihat apa yang terjadi pada korban dan pelaku setelah kasus ini terjadi. Namun 20 tahun kemudian pada tahun 2024 ini, ada seorang YouTuber yang mengumpulkan informasi mengenai pelaku dengan sangat cermat. Pada tanggal 1 Juni tahun 2024, sebuah channel YouTube Narak Archive mengupload sebuah video yang berjudul Biang Keladi Pelecehan Seksual di Miryang yang diikuti dengan nama pelaku dan diikuti dengan kalimat, "Kau kira aku tidak bisa menemukanmu?" Video itu diawali dengan pengungkapan keberadaan pelaku yang bernama Park yang menjadi biang keladi dari kejadian ini yang sekarang berusia sekitar 30 tahunan. Diketahui saat ini Park bekerja di sebuah restoran terkenal di daerah Cheongdo yang dijalankan oleh kerabatnya. Dalam video itu juga disebutkan bahwa seorang koki bernama Baek Jong-won sempat menampilkan restoran ini sebagai tempat yang wajib dikunjungi. Pemilik restoran kemudian mengatakan bahwa Park hanya seorang pekerja lepas di sana dan Park dilaporkan mengajukan keluhan tentang video itu dengan tuntutan pelanggaran privasi. Setelah video itu viral, berbondong-bondong netizen Korea memberikan review bintang 1 untuk restoran itu yang menyebabkan kerugian besar bagi pemilik restoran.
Pemilik restoran dibuat frustasi karena meskipun benar Park bekerja di sana, namun dikatakan bahwa mereka sendiri sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Namun tidak lama kemudian ditemukan fakta bahwa restoran itu dibangun di atas bangunan ilegal yang menyebabkan mereka mendapatkan surat perintah perbaikan bangunan. Hal ini menyebabkan restoran mereka ditutup sementara waktu dan dikatakan akan direlokasi ke tempat yang berbeda. Park sendiri sebenarnya sudah mengganti namanya setelah insiden tersebut dan menjalani hidup dengan sangat baik. Dia sudah menikah dan memiliki seorang putri, dan dalam sebuah postingan di akunnya, Park pernah menulis, "Aku akan menghilangkan semua rintangan di dalam hidupmu dan menjadi ayah yang paling bisa diandalkan." Dan ada juga kalimat berikut, "Jalani hidup dengan menghabiskan uang yang aku hasilkan untukmu, berolahragalah, jaga hidupmu dan andalkan ayahmu. Hanya itu yang kuinginkan untukmu." Akunnya tersebut kemudian dihapus setelah informasi mengenai dirinya terungkap. 2 hari setelah YouTube channel Narak Archive mengungkap identitas Park, yaitu pada tanggal 3 Juni, dia kembali mengungkap identitas salah satu pelaku lain yang bernama Shin yang kini juga berusia 30-an. Shin bekerja di showroom mobil asing di Gimhae, Gyeongnam, dan hidupnya nampaknya cukup baik dan bergelimang harta. Ia memiliki mobil mewah dan hidup dalam kemegahan, termasuk bermain golf setiap akhir pekan. Shin pernah memposting sebuah foto seorang wanita parubaya di Instagramnya dengan caption, "Ibuku tercinta, aku akan memastikan kau hidup bahagia selamanya." Ironis banget ya, para pelaku bisa merasa ingin melindungi, mencintai, dan membuat bahagia anggota keluarganya tanpa mereka pernah memikirkan bagaimana kehidupan Choi setelah apa yang mereka perbuat kepadanya. Akun Instagram Shin ini juga dengan cepat di-delete setelah identitasnya terungkap, tetapi netizen menemukan blognya dan membanjiri komen negatif di blog tersebut. Showroom mobil Volvo tempat Shin bekerja juga mendapatkan dampak negatif dari isu ini, di mana mereka kebanjiran review bintang 1 dan akun Instagram mereka dipenuhi dengan komentar kebencian. Akhirnya pada tanggal 4 Juni, showroom tersebut membuat pernyataan tertulis bahwa mereka akan menindaklanjuti hal ini dengan serius dan mereka telah memecat karyawan yang terlibat dalam kasus tersebut. Channel YouTube Narak Archive juga memposting sebuah catatan sebagai berikut. "Saya telah berkomunikasi dengan keluarga korban melalui email dan kami setuju untuk mengungkapkan identitas semua pelaku." Namun sebuah outlet berita Korea, The Korean Sexual Violence Counseling Center, mengatakan bahwa pihak korban tidak pernah dimintai izin mengenai pengungkapan identitas korban yang dilakukan oleh pemilik YouTube Narak Archive. Mereka mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini sampai video itu diposting. Dan dikatakan bahwa keluarga korban telah meminta video itu untuk di-take down, namun sayangnya tidak mendapatkan respon. YouTube tersebut juga bahkan mengekspos identitas seorang wanita yang disebut sebagai kekasih Shin, yang merupakan pelaku utama yang memukul kepala Choi dengan pipa besi, sehingga wanita tersebut menjadi sasaran amukan netizen. Wanita tersebut bernama Jong dan memiliki sebuah salon kuku di Miryang. Dan dikarenakan oleh isu tersebut, salonnya mengalami kerugian dan pencemaran nama baik. Netizen menyerang Jong di Instagramnya, blognya, bahkan sampai ke kontak pribadinya. Jong segera membuat pernyataan secara online, Aku telah menjadi korban salah sasaran. Kenalanku dan bisnisku menderita karena ini. Aku bukanlah kekasih Shin, dan aku akan mengajukan petisi dan mengambil tindakan legal untuk semua ini. Banyak pro dan kontra mengenai video yang diunggah di channel YouTube Narak Archive. Meskipun seolah berniat untuk menegakkan keadilan dan membuat jera para pelaku, namun membeberkan informasi pribadi secara online bisa mengarah kepada tindakan main hakim sendiri. Apalagi kalau informasi yang diberikan tidak sepenuhnya benar. Choi sendiri sekarang di usianya yang ke-30 tahunan masih bergulat dengan depresi, gangguan kecemasan, anoreksia dan juga bulimia, dan tidak pernah bisa bertahan kerja di satu tempat dalam waktu yang lama. Ada sebuah rumor yang beredar online bahwa para pelaku masih sering melakukan pertemuan dan membicarakan tentang kejadian itu, seolah itu adalah sebuah pencapaian dan kenangan indah bagi mereka. Cerita kali ini benar-benar bikin sedih, membayangkan betapa jomplangnya kehidupan yang sekarang dijalani oleh para pelaku yang bisa hidup dengan tenang dan bahkan cukup nyaman. Sementara korban masih bergumul dan tenggelam dalam trauma dan juga kehidupan yang sulit. Semoga korban bisa segera pulih mentalnya, supaya dia juga bisa merasakan kebahagiaan dan kehidupan yang baik kelak. Dan semoga tidak akan ada lagi kasus serupa terjadi dimanapun. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.